pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian di pagi ini? Baik, Bu. Oke, semuanya duduk tenang dulu. Sebelum kita akan mulai pembelajaran kita di pagi ini, alangkah baiknya jika kita mengawalinya dengan berdoa agar setiap proses pembelajaran kita di pagi ini dapat berjalan dengan lancar, dengan baik. Semua sikap tenang, kita akan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu terlebih dahulu akan mengambil absen. Oke. Kika Letlora, Hadir, Ibu. Nova Tatari, Hadir, Ibu. Ferdino Tatuhei, Hadir, Ibu. Elga Tuharhari. Hadir, Ibu. Kalian semua hadir ya. Iya, Ibu. Tadi yang datang ke sekolah terlambat siapa? Tidak ada, Ibu. Bagus sekali. Kalian harus datang ke sekolah tepat Waktu. Kalian juga harus disiplin, bukan hanya disiplin untuk datang ke sekolah tepat waktu, tapi disiplin juga dalam mengumpulkan tugas-tugas. Oke. Sudah siap belajar di hari ini? Siap, Ibu. Sudah siap belajar di hari ini? Siap, Ibu. Sebelum itu, minggu kemarin kita belajar tentang apa ya? Tarian-tarian. Iya, tarian-tarian daerah. Tarian-tarian daerah di Indonesia sangat banyak atau tidak? Banyak, Ibu. Dari Sabang sampai Merauke. Sekarang kita akan masuk ke tema 8, subtema 3 dan pembelajaran yang pertama. Jadi anak-anak sekarang kita sudah masuk di tema 8 ya, subtema 3 pembelajaran yang pertama. Tapi sebelum itu tentang daerah tempat tinggal. Di mana daerah tempat tinggal kalian? Maluku Tengah. Iya. Apa saja ya tempat-tempat wisata yang ada di Maluku Tengah? Nasepa. Nasepa. Apa lagi? Tarian, Ibu. Sebelum kita mulai di pembelajaran kita, Ibu akan menginfokan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita di saat hari ini. Jadi ada 5 poin ya tujuan pembelajaran kita di saat ini. Poin pertama, nanti dalam kegiatan mengamati gambar tentang pengaruh gaya dan gerak, kalian dapat menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerak. Untuk yang kedua, poin kedua dalam mengamati peristiwa di lingkungan sekitar, kalian dapat menjelaskan contoh dari gaya dan gerak di lingkungan sekitar. Yang ketiga, dalam kegiatan membaca cerita fiksi, kalian dapat menentukan pembelajaran pada sebuah cerita fiksi. Yang keempat, dalam kegiatan menjawab pertanyaan-pertanyaan, kalian akan mengidentifikasi tokoh dan sikap tokoh dari sebuah cerita fiksi. Dan yang kelima, dalam kegiatan berdiskusi nanti, kalian akan mengidentifikasi tokoh, sikap tokoh, dan inti dari sebuah cerita fiksi. Untuk itu, kalian buka halaman 128 ya. Anak-anak, ada teks materi dan ada gambar yang berbagai gambar tentang pengaruh gaya terhadap gerak. Ibu berikan waktu kalian 5 menit untuk kalian mengamati gambar tersebut dan kalian menjelaskan nanti apa maksud daripada gambar-gambar tersebut. 5 menit Ibu berikan dari sekarang. Anak-anak semua, setelah kalian mengamati gambar tersebut, kalian akan menjelaskan ya maksud dari gambar tersebut kepada Ibu. Satu persatu, mulai dari gambar pertama. Ada yang ingin menjelaskan? Iya, silakan dengan suara yang kuat ya. Gaya melalui benda dia menjadi bergerak, membuka dan menutup pintu. Gambar darat menunjukkan peristiwa pintu terbuka dan pintu menutup dengan adanya gaya berupa dorongan dan tarikan pintu bergerak, membuka dan menutup. Iya, untuk pertanyaan gambar kedua, ada yang ingin menjawab? Saya, Ibu. Iya. Pada gambar yang kedua, gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Contohnya, bus melaju kemudian berhenti. Gambar di atas menunjukkan peristiwa bus dari melaju kemudian berhenti. Pada peristiwa itu, pak sopir melakukan gaya dengan menginjak rem bus. Dengan gaya yang dilakukan pak sopir, bus menjadi lambat, lalu berhenti. Iya, untuk gambar ketiga, Saya, Ibu. iya. Gaya mempengaruhi perubahan bentuk benda. Gambar di atas menunjukkan peristiwa perubahan bentuk posisi
Pada peristiwa itu, anak bermain plastisi dengan melakukan gaya bentuk berbagai bentuk dari plastisi. Untuk gambar-gambar, Saya Bu. iya. Saya memenuhi perubahan arah gerak benda. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Jadi itu berbagai contoh ya, contoh pengaruh gaya dan gerak. Di sini Ibu juga mempunyai gambar-gambar tentang berbagai contoh pengaruh gaya terhadap gerak. Ibu di sini mempunyai gambar ya, gambar juga. Selain gambar di buku, di sini ada gambar. Kelihatan atau tidak? Kelihatan, Ibu. Seseorang mendorong Mobil. Itu berarti termasuk pengaruh gaya keberapa ya? Pertama, Pertama, tentang apa itu? Gaya mempengaruhi benda dia menjadi bergerak. Iya, gaya mempengaruhi benda dia menjadi bergerak. Di sini mobilnya mogok atau tidak? Mogok. Ketika didorong dia bergerak atau tidak? Bergerak. Itu berarti adanya Gaya. gaya. Oke. Berikutnya, ini kalian bisa lihat di sini ada bermain kartapel ya? Bermain kartapel di situ ada. Kalau dia menarik itu gaya apa? Dia Gaya menarik tarikan. Iya, gaya tarikan. Ketika dia melepaskan gaya dorongan. Sekarang anak-anak, setelah kalian sudah mengamati berbagai gambar, coba kalian melakukan pengamatan juga di lingkungan sekitar kalian ya. Kalian melakukan pengamatan, kalian ingat-ingat di lingkungan sekitar kalian, di tempat kalian bermain, di tempat kalian memperoleh pendidikan di sekolah atau di rumah, itu ada peristiwa-peristiwa atau tidak yang berkaitan dengan gaya dan gerak. Kalau ada, kalian boleh tuliskan hasil pengamatan kalian itu dalam format laporan yang ada dalam buku kalian. Ya, itu di dalam buku di situ. Kalian bisa menulisnya ya. Ibu berikan waktu 10 menit untuk kalian melakukan pengamatan dan juga kalian akan menuliskan hasil pengamatan kalian dalam buku kalian. Dimulai dari sekarang. Semuanya sudah siap? Sudah, Ibu. Kayak tidak ada semangat. Semuanya sudah siap? Sudah. Akan mempresentasikan hasilnya yang laporan kalian mengamati berbagai contoh perubahan gaya dan gerak dalam kehidupan sehari-hari. Di sini siapa yang ingin memberikan contoh yang pertama? Saya, Ibu. Apa itu? Main kartapel. Iya, betul atau tidak? Betul. Betul sekali. Siapa lagi? Saya Ibu. Iya. Membuka dan menutup pintu. Iya, membuka dan menutup pintu. Pasti kita lakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa lagi? Saya, Ibu. Iya. Seperti mendorong meja. Iya, betul sekali, mendorong meja. Siapa lagi? Saya Ibu. Iya. Bermain bola. Bermain bola. Semua itu betul. Kita beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Sekarang dari semua itu, sekarang kita akan membaca cerita fiksi. Kalian suka tidak membaca cerita fiksi? Suka, Ibu. Oke, kalian buka buku kalian. Di situ kan ada cerita fiksi tentang angsa dan telur emas. Ibu berikan kalian waktu 10 menit untuk kalian membaca cerita fiksi tersebut. Kalian bacanya dalam hati saja ya, selama 10 menit. Nanti Ibu akan bertanya apa hikmat yang kalian dapat dari cerita tersebut. Oke, semuanya sudah siap? Sudah, Ibu. Sudah selesai baca? Sudah, Ibu. Setelah kalian selesai baca, sekarang Ibu akan bertanya, apa hikmah yang dapat kita ambil dari cerita tersebut? Ada yang ingin menjawab? Saya, Ibu. Iya? Bersyukur. Iya, kita harus bersyukur ya, karena kita tidak boleh seperti petani. Pak petani itu apa? Petani itu serakah, toh? Serakah. Dia ingin cepat kaya, jadi dia serakah. Jadi kita harus bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki. Jadi setelah kalian baca, ayo kita semua mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam buku tersebut ya. Kalian sudah baca tadi kan? Sudah, Ibu. Untuk pertanyaan yang pertama, apa inti dari cerita tersebut? Ada yang ingin menjawab? Saya, Ibu. Iya. Seorang petani yang memiliki angsa istimewa, angsa tersebut bertelur emas. Iya. Untuk pertanyaan yang kedua, siapa tokoh utama dalam cerita tersebut? Saya Ibu. Iya. Iya, tokoh utama tersebut petani, betul atau tidak? Betul, Ibu. Untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana sikap tokoh utama tersebut? Saya, Ibu. Iya. Tidak pernah merasa cukup. Iya, betul sekali. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana sikap yang seharusnya dimiliki oleh seorang tokoh utama? Iya, bersyukur. Untuk pertanyaan terakhir, kita jawab bersama-sama ya. Apa yang kalian lakukan jika menjadi tokoh
kelompok kalian. Jadi ini kalian duduk, ayo berbentuk kelompok ya. Ya, kalian akan berdiskusi ya. Kalian berdiskusi tentang identifikasi tokoh, sikap tokoh, dan inti dari cerita Tokoh. tersebut. Oke, Ibu berikan kalian waktu untuk berdiskusi selama 10 menit. Oke, ada Ibu bantu. Nanti identifikasi tokoh, sikap tokoh, dan inti dari cerita fiksi ya. Oke, merasa kesulitan? Oke, nanti identifikasi ya dari cerita tersebut, tokohnya apa, sikap tokohnya apa, dan inti cerita tokohnya apa ya. Sudah siap? Siap, Ibu. Jadi kalian silakan berdiskusi mulai dari sekarang. Anak-anak sudah siap? Siap, Ibu. Sepertinya saat ini kita kurang semangat. Coba semuanya tepuk tangan dulu. Iya, kita akan presentasi ya. Untuk itu perwakilan saja dari kelompok yang mau presentasi pertama siapa? Saya, Ibu. Iya, silakan. Yang pertama itu petani, tokoh utamanya. Iya. Yang kedua, sikap petani serakah. Iya. Yang ketiga, intinya itu seorang petani memiliki angsa istimewa. Angsa tersebut bertelur emas. Oke, betul atau tidak? Betul, Betul. Jadi anak-anak semuanya coba sekarang rapikan kursi. Iya. Jadi anak-anak, jadi inti dari pembelajaran kita di hari ini kesimpulannya ya, kita bahas sama-sama ya. Yang pertama kita tadi membahas tentang gaya dan gerak. Jadi di situ ada 4 pengaruh ya. 4 pengaruh gaya dan gerak. Yang pertama, gaya mempengaruhi benda dia menjadi bergerak. Yang kedua, gaya mempengaruhi benda bergerak jadi diam. Yang ketiga, Gaya mempengaruhi perubahan bentuk benda. iya, gaya mempengaruhi perubahan bentuk benda. Dan yang keempat, gaya mempengaruhi perubahan arah bentuk benda. Sekarang, tadi kita berbicara tentang cerita fiksi. Ada yang tahu cerita fiksi itu apa? Sudah tahu, Bu. Cerita fiksi adalah sebuah cerita khayalan. Khayalan. Jadi dia